Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan memulai dengan semester ini. Di sini eh, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem persamaan linear. Nah, di dalam sistem persamaan linear ini ada beberapa subpokok bahasaan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua nanti kita akan pelajari bagaimana sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, dalam sub pokok bahasan masing-masing ini kita akan menentukan bagaimana kita menentukan bentuk umum, bagaimana menentukan solusi dari persoalan atau masalah atau soal yang diberikan di sistem persamaan linear dua variabel ini, terus apa-apa saja metode penyelesaiannya. Begitu juga di sistem persamaan linear tiga variabel. Baik, adik-adik sekalian, kita akan memulai satu persatu bagaimana apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel. Di sini dijelaskan bahwa sistem persamaan linear dua variabel merupakan sistem persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat satu. Jadi ingat baik adik-adik sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang sistem persamaan linear dua variabel, itu berarti variabelnya hanya ada dua dan pangkat tertingginya adalah pangkat satu. Saya kira bisa dipahami. Nah, kemudian bagaimana bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini? Kita perhatikan di sini A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, A1, B1 di sini atau A2, B2 di sini itu merupakan koefisien. Sedangkan X dan Y ini dinamakan variabel. Sedangkan C ini adik-adik sekalian konstanta. Jadi kalau kita simak baik tadi apa yang disampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang sistem persamaan linear dua variabel itu berarti kita bicara dengan pangkat tertinggi dari variabel ini adalah satu ya. Jadi kita bisa lihat di bentuk umum ini ya. Saya kira ini bisa dipahami, ini bentuk umumnya. Kemudian kita akan melihat contoh ya. Kita perhatikan di slide yang ditampilkan ini. Di sini kita disuruh untuk membuat model matematika. Tentunya berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita perhatikan di sini ya. Di sini dari gambar yang ada ini ya, di sini mengatakan bahasa verbal atau bahasa gambar. Jadi kita harus bisa melihat gambar yang ada ini ya. Dari gambar-gambar ini nanti kita bisa menentukan bahasa matematikanya. Jadi di sini kita perhatikan di timbangan yang pertama. Di sini ada satu botol air mineral dengan ada kemasan susu segar ya. Nah, di sini sebelum kita membuat bahasa matematikanya, kita membuat pemisalan terlebih dahulu. Jadi di sini kita misalkan berat sebuah air mineral tentunya dalam kilogram ya, itu sama dengan X. Kemudian berat sebuah susu segar, ini bukan susu sehar ya, susu segar ya, tentunya dalam kilogram itu sama dengan Y. Jadi di sini adik-adik sekalian kita perhatikan di timbangan yang pertama, di sini terdapat satu air mineral dan dua susu segar. Jadi kalau misalnya kita buat ini dalam bentuk bahasa matematika, ingat tadi bahwa air mineral ini sama dengan X, sedangkan susu segar ini sama dengan Y. Jadi kalau kita buat bahasa matematikanya atau model matematikanya itu berarti X ditambah 2Y. Jadi untuk menentukan di sini sama dengan berapa, kita lihat di timbangannya di sini. Kita lihat di sini
di sini menunjukkan berat satu mineral ini dengan dua susu segar ini sama dengan 2 kilogram. Makanya di sini bahasa matematikanya X ditambah 2Y sama dengan 2. Saya kira bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang kedua, kita perhatikan timbangan yang kedua ini. Di sini terdapat 3 botol air mineral, ya. Kemudian satu susu segar. Jadi kalau kita buat bahasa matematikanya sama dengan 3X ditambah Y sama dengan 3,5. Karena di sini menunjukkan beratnya adalah 3,5. Jadi dari sini kita sudah bisa membuat bahasa verbal atau bahasa gambar ke dalam bentuk bahasa matematika. Saya kira dari contoh yang sederhana ini, adik-adik sekalian bisa memahami. Nah, kemudian ini kan baru kita menentukan bagaimana kita membuat model matematika. Nah, kalau sudah paham di sini, langkah yang berikut adalah bagaimana kita menentukan harga persatuan. Tentu, untuk menentukan harga persatuan barang ini, kita pasti menggunakan cara atau langkah-langkah. Nah, baik atau metode. Nah, di sini Pak akan menjelaskan bagaimana metode penyelesaian dari sistem persamaan linear variabel. Oke, yang pertama nanti adik-adik sekalian, kita akan menggunakan metode eliminasi. Yang kedua, kita akan menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga nanti kita akan menggunakan metode campuran. Jadi, ketiga metode ini kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, Pak akan nanti akan menjelaskan satu persatu bagaimana metode eliminasi, bagaimana metode substitusi, dan bagaimana metode campuran. Mari kita simak, kita lihat satu persatu. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana metode eliminasi. Di sini adik-adik sekalian, langkah pertama, jadi kita pahami dulu apa itu eliminasi, ya. Eliminasi itu menghilangkan. Di sini kita perhatikan untuk menentukan nilai variabel y, lakukan eliminasi terhadap variabel x. Jadi untuk menentukan nilai variabel y, lakukan eliminasi terhadap variabel x. Bagaimana maksudnya? Kita lihat adik-adik sekalian. Di sini tadi dari persamaan yang sebelumnya tadi, dari air mineral dengan susu segar kan kita peroleh persamaan yang ini ya, yang X ditambah 2Y sama dengan 2, dan persamaan yang kedua tadi kita dapatkan 3X ditambah Y atau 1Y ya, sama saja itu sama dengan 3,5. Jadi untuk mengeliminasi terhadap variabel X, kita perhatikan dia punya koefisien. Nah, koefisiennya bagaimana? Untuk menghilangkan X ini, nanti nilai yang kita dapatkan adalah nilai Y. Berarti cara mengeliminasinya, kita ambil dia punya koefisien ya. Dia punya koefisien. Di sini untuk persamaan pertama ini kita ambil koefisien X dari persamaan kedua. Berarti di sini dikali 3. Dan untuk persamaan kedua ini kita kalikan dengan koefisien dari persamaan pertama, yaitu 1. Itu langkah pertama. Yang berikut, langkah kedua, perhatikan di sini. Setelah kita mengalihkan, kita perhatikan 3 kali 1x berarti 3x. Yang berikutnya 3 kali 2y berarti 6y. 3 kali 2, 6. Kita, ini untuk persamaan pertama tadi. Kita sudah mengalihkannya. Yang berikut, persamaan kedua. Di sini 1 kali 3x, 3x. 1 kali 1y plus 1y. Berikutnya sama dengan 1 kali 3,5 berarti 3,5. Nah, setelah mengalihkan ini, kita kurangkan 3x dikurang 3x, otomatis kan habis ya. Berikutnya 6y dikurang 1y sama dengan 5y. 6 kurang 3,5 itu sama dengan 2,5. Jadi, y-nya itu sama dengan 0,5. Dari mana dapatnya? Itu 2,5 dibagi 5. Dapatnya nilai Y sama dengan 0,5. Itu yang berikut kita perhatikan.
Setelah mengeliminasi variabel X, berikutnya kita mengeliminasi variabel Y. Di sini, langkah yang pertama yaitu samakan terlebih dahulu koefisien dari variabel Y. Jadi kalau misalnya tidak sama dia punya koefisien, berarti kita samakan terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah sama, langsung dikurangkan. Nah, kita perhatikan di sini karena di sini beda nilai koefisien dari variabel Y sama seperti yang tadi. Kita kali silang ya, dikali mengambil nilai koefisien dari kedua persamaan. Nah, di sini yang pertama kita tukar, ambil koefisien dari persamaan yang kedua, berarti sini kali 1, yang ini ya. Terus untuk yang persamaan 2 ini kita ambil koefisien dari persamaan pertama, dikali 2. Nah, kalau sudah begitu, kita lihat, kita kalikan terlebih dahulu. 1 dikali 1x, 1x. 1 dikali 2y plus 2y. 1 kali 2, 2. Oke, yang berikut persamaan kedua, 2 kali 3x, 6x ditambah 2 kali 1y, 2y, 2 kali 3,5 itu kan sama dengan 7 ya. Oke, sabar kita lihat dulu. Oke, yang berikutnya di sini kita langsung mengurangkan. Kita mengurangkan terlebih dahulu dari hasil pengalian tadi. Di sini kan kita perhatikan adik-adik sekalian sudah sama nilai koefisien dari variabel Y. Kalau sudah sama tinggal dikurangkan. Jadi di sini 1x dikurang 6x sama dengan min 5x. 2y kurang 2y otomatis kan habis ya, 0. Berikutnya 2 kurang 7 sama dengan negatif 5. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai x-nya itu x sama dengan negatif 5 dibagi negatif 5 itu sama dengan 1. Jadi ini nilai x-nya. Saya kira untuk metode eliminasi adik-adik sekalian bisa memahaminya. Jadi inilah yang dinamakan metode eliminasi. Bisa dipaham ya? Saya kira bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Mari kita simak lagi adik-adik sekalian. Tadi kita peroleh persamaan pertama dan persamaan keduanya, yaitu untuk persamaan pertama x tambah 2y sama dengan 2. Yang persamaan kedua 3x tambah y sama dengan 3,5. Jadi dari soal itu kita akan menyelesaikannya dalam bentuk metode substitusi. Kalau langkah yang sebelumnya tadi itu kita menggunakan metode eliminasi, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya dalam bentuk metode substitusi. Jadi kita perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama adik-adik sekalian, pilih salah satu persamaan. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Kita disuruh memilih salah satu persamaan. Lalu ubah ke bentuk persamaan X atau Y. Apa maksudnya kita perhatikan? Misalkan kita memilih yang ini ya, yang persamaan pertama. Jadi ini persamaan pertama ini X tambah 2Y sama dengan 2. Jadi kalau kita mengubahnya dalam bentuk di sini dikatakan dalam bentuk X atau Y. Karena di sini X kita membuatnya dalam bentuk X ya. Berarti X sama dengan 2Y ini kita pindah ke ruas kanan. Jadinya X sama dengan 2 minus 2Y. Dari plus 2Y pindah ke ruas kanan menjadi minus 2Y. Bisa dipahami ya? Oke, yang berikut langkah yang kedua. Kita mensubstitusikan persamaan yang diperoleh ke persamaan lain. Jadi nilai ini tadi X sama dengan 2 kurang 2Y ini kita substitusikan ke persamaan lain. Artinya ke persamaan yang kedua ya. Nah, persamaan yang kedua di sini adalah 3x tambah y sama dengan 3,5. Jadi kita nanti mengganti nilai x ini dengan persamaan yang kita peroleh tadi, yang ini ya. Jadi di sini 3x, berarti x yang kita ambil persamaan yang ini, kita gantikan dengan 2 kurang 2y, berarti 3 dikali 2 kurang 2y ditambah y, sama dengan 3,5. Jadi kalau sudah buat begini, langsung langkah berikutnya adalah tinggal dikalikan.
3 kali 2, 6. 3 kali minus 2Y, ini minus 6Y. Nah, kenapa di sini langsung minus 5Y? Dari 3 kali minus 2 itu minus 6Y, ditambah Y, maka hasilnya adalah minus 5Y. Ya, jadi tidak perlu bingung, kenapa minus 5Y, ya. Jadi itu ya, saya jelaskan ulang, Pak jelaskan ulang. 3 dikali minus 2Y itu sama dengan minus 6Y. Karena di sini Y juga, berarti minus 6Y ditambah Y itu sama dengan minus 5Y. Itu sama dengan 3,5. Di sini kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 0,5. Ya, saya kira adik-adik sekalian bisa memahaminya. Oke, langkah yang berikut adik-adik sekalian, pilih salah satu persamaan. Pilih salah satu persamaan, lalu substitusikan nilai variabel yang telah diketahui. Nah, apa maksudnya? Di sini kan kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 0,5. Kita perhatikan ya. Tadi persamaan yang tadi X sama dengan 2 kurang 2Y. Jadi, kalau sudah dapat nilai Y-nya 0,5, kita tinggal mensubstitusinya ke persamaan yang tadi itu supaya mendapatkan nilai X. Jadi di sini X sama dengan 2 kurang 2Y, maka X sama dengan 2 dikurang 2, nilai Y yang sudah didapatkan berarti dikali 0,5. Makanya di sini X sama dengan 2 dikurangi 2 kali 0,5. 2 kali 5, 10. 0 ingat 1 ya. 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Berarti 1,0. Berarti 2 kali 0,5 itu sama dengan 1. Makanya 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi, nilai X ini sama dengan 1 dan nilai Y-nya 0,5. Ya, saya kira bisa dipahami. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk ke metode yang terakhir yaitu metode campuran. Nah, kita memperhatikan dia punya langkah-langkah. Kita lihat di sini ya. Untuk yang pertama, ya, kita menyamakan koefisien dari variabel X. Ya, hampir sama dengan metode eliminasi. Secara singkatnya begini adik-adik sekalian. Untuk di metode campuran ini, itu terdiri dari metode eliminasi dan metode substitusi. Ya, kita lihat satu persatu ya. Kita tetap menggunakan soal yang ada, yang tadi, yang X tambah 2Y sama dengan 2 untuk persamaan 1 dan persamaan yang kedua itu 3X tambah Y sama dengan 3,5. Nah, dari kedua persamaan ini, langkah pertama adalah kita menyamakan koefisien dari variabel X dulu. Nah, di sini bagaimana cara menyamakannya? Kita ambil koefisien variabel X dari persamaan yang pertama, yang ini ya, kita kalikan dengan persamaan yang kedua. Kemudian, untuk persamaan pertama ini, kita ambil koefisien variabel X dari persamaan kedua, yang ini. Kemudian, kalau sudah seperti itu, tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan saja, yaitu 3 kali 1X, 3X, plus 3 kali 2Y, 6Y, 3 kali 2, sama dengan 6. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, tinggal 1 kali 3X, 3X, plus 1 kali 1Y, Y atau 1Y, sama dengan 1 kali 3,5, 3,5. Nah, kemudian adik-adik sekalian, kalau sudah sama dia punya koefisien, tinggal dikurangkan. Kalau sama koefisien ini, yang ini ya, untuk X ya, 3, 3 sudah sama, tinggal dikurangkan. Berarti 3X kurang 3X sama dengan 0. Berikutnya 6 kurang 1, 5, 5Y ya. 5Y sama dengan 6 dikurang 3,5 itu dapatnya 2,5. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai Y, itu sama dengan 2,5 dibagi 5. Itu dapatnya nilai Y sama dengan 0,5. Saya kira pahamnya sampai di sini. Terus yang berikut, pilih salah satu persamaan, lalu substitusikan nilai variabel yang telah diketahui. Jadi kita ambil persamaan yang ini ya, yang tadi X sama dengan 2 kurang 2Y. Jadi kita tinggal mensubstitusi nilai Y yang diperoleh tadi. Tinggal dikalikan, berarti X sama dengan 2 dikurang 2 dikali 0,5. Ya. 2 kali 0,5 itu kan 1. Jadi 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 1. Ya, saya kira
Di sini adik-adik sekalian bisa paham lah. Saya yakin bisa memahami. Jadi, ingat baik tadi bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada tiga metode. Yang pertama itu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Nah, bagaimana metode campuran itu? Yaitu terdiri dari metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi itu ketiga langkah-langkah menyelesaikan atau ketiga metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi konsepnya seperti itu adik-adik sekalian. Jadi untuk menggali pemahaman adik-adik sekalian, nanti kita mengerjakan uji kemampuan diri yang ada di buku Erlangga. Eh, Pengarangnya Arif Edianto ya. Yang ini nanti tinggal lihat di halaman 45 ya. Nanti di eh, tayangan terakhir slide ini Pak akan tampilkan di slide untuk dikerjakan bersama-sama ya. Jadi itu dia punya tugas, nanti dikerjakan, kemudian nanti akan dipresentasikan ya. Nanti kita buat kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 6 orang ya. Jadi itu ada di uji kemampuan diri satu itu ada ada 4 ya, ada 4 soal. Nanti silakan adik-adik sekalian menyelesaikan dalam bentuk kelompok ya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Yang berikut adik-adik sekalian, jadi next pertemuan kita akan bahas mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akan memberikan soal di asah kemampuan ini. Nanti soal-soal ini adik-adik sekalian boleh menyelesaikan dalam bentuk kelompok. Kemudian setelah mendiskusikan ini dalam bentuk kelompok, nanti dipresentasikan di depan kelas, nanti akan dikomentari oleh teman-teman kelompok lain ya. Bisa dilihat di sini ini nomor satu, kemudian ini nomor 2, kemudian ini nomor 3 adik-adik. Nomor 3 bisa dilihat. Kemudian